Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Jidan. Saya dari kelas 2D. Saya akan menceritakan dinamika pemilu 2024 atau pasca pemilu 2024. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai pergantian umur. Jadi ada batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah menetapkan pergantian umur pada tahun 2024 sebelum pemilu. Jadi ada polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres, dan berakhir diputusnya permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakibiru dalam perkara nomor 90 PUU tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau pemilihan umum. Tentang mengabulkan permohonan untuk sebagian menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang diduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, ucap Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang membacakan putusan pada Senin tanggal 16 bulan 10 tahun 2023 di ruang sidang Pleno MK. Jadi dalam persidangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi yaitu Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik in casu presiden dan wakil presiden perlu melibatkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan juga berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia percalonan 40 tahun yang disebut presiden dan wakil presiden ini di bawah 40 tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan gubernur yakni 30 tahun, bupati dan wali kota 25 tahun, serta anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD 21 tahun. Namun terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun terkait usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari apa yang dimintakan pengujian konstitusionalnya. Konstitusionalitasnya. Maka jabatan presiden dan wakil presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkut pautkan dengan hanya syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Artinya, presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan juga berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur, bupati, dan terakhir wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam konsultasi pemilihan nasional inkasu sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Terang Guntur. Jadi artinya Guntur melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja artinya Guntur melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat, the will of the people. Karena dipilih secara demokratis, pembatasan usia minimal 40 tahun semata tidak saja menghambat dan menghalang pembagian kemajuan generasi muda dalam konsentrasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang bakal menjadi dambaan generasi muda selanjutnya. Semua anak bangsa yang seusia generasi milenial akan turut beserta jika ingin melakukan konsentrasi tersebut asal mempunyai pengalaman dan umur yang mencukupi, yang memadai.
Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected official, seyogianya dapat berpartisipasi dalam konsultasi calon presiden dan wakil presiden. Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected official, sehingga dalam batasan penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan yang menduduki elected official sungguhnya telah teruji dan telah diakui secara terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari rakyat itu sendiri, sehingga figur atau orang-orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik inkasu presiden dan wakil presiden. Ucap papar dari Guntur itu sendiri. Pengalaman jabatan tersebut ini Guntur menyampaikan andai pun seorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti anggota DPR dan DPD atau bupati, gubernur, serta DPRD, tidak semerta-merta seorang tersebut menjadi presiden dan wakil presiden, sebab masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus melalui, yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga meskipun seorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi wakil presiden atau calon presiden. Selanjutnya, seandainya seorang diusung dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu ada di pasal 6A ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi bakal yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu inkasu anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Namun, tidak termasuk pejabat yang ditunjuk tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat appointed official semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun, ujar Guntur. Jadi ketika kita sudah memasuki umur 40 tahun, ketika kita bisa atau dipercaya oleh rakyat atau partai politik dan diusung, kita dapat menjadi presiden. Akan tetapi walaupun jika kita sebagai anak muda ingin berpartisipasi atau ingin menjadi presiden tetapi tidak ada usungan dari partai, walaupun banyak sekali pengalaman di pemerintahan seperti DPD, DPRD atau sejenisnya yang dipilih oleh rakyat, itu tetap tidak bisa gitu teman-teman. Jadi selanjutnya itu Guntur melanjutkan, dia menurut mahkamah meskipun terhadap syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang melalui pemilu, bagi calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction. Secara rasional, adil dan akuntabel. Sehubung dengan hal tersebut, penting bagi mahkamah untuk memastikan konstitusi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa terhalangi oleh syarat usia, tanpa terhalangi oleh apapun itu. Oleh karena itu, terdapat dua pintu yang dari segi syarat usia pada norma pasal 169 huruf Q UU 7 tahun 2017, yaitu berusia 40 tahun dan pamahi sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional syah dan idu geni. Setelah yaitu diucapkan disematkan pada putusan mahkamah yang telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini, artinya melalui putusan akuo, mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa perkara akuo yakni kaitannya dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan
dengan jalan membuka ruang konstitusi yang lebih luas, adil, dan rasional. Selanjutnya setelah itu diumumkannya Gibran sebagai wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto. Ini membuat rakyat Indonesia semakin ramai diperbincangkan di media sosial, entah di Twitter atau di sosmed-sosmed lainnya, bahkan di berita. Jadi setelah diberitakan kalau misalkan Gibran ini masuk ke dalam daftar pemilihan wakil presidennya Bapak Prabowo karena dinilai mencakup atau syarat yang sudah ditentukan dalam menjadi wakil presiden itu sendiri. Akan tetapi banyak rakyat Indonesia yang kurang setuju akan hal itu karena dinilai itu adalah nepotisme. Karena Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Bapak Jokowi atau Bapak Presiden kita. Karena ini dinilai sebagai kecurangan karena Mahkamah Konstitusinya pun itu adalah pamannya Gibran itu sendiri yang mengesahkan dan yang mengatur jalannya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 tersebut. Selanjutnya adalah saat berkampanye dari ketiga paslon ini, salah satu paslon dari ketiga paslon ini yang paslon 01 menggunakan cara kampanye yang cukup menarik, yaitu desak Anies. Karena di desak Anies ini mungkin ada terobosan baru yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan timnya dalam melakukan mendengarkan keluh kesah atau apa yang bakal dituju mengenai visi dan misi mereka. Sudah di berbagai kota ia telah melakukan desak Anies. Ada sekitar desak Anies pun sudah menyebar di berbagai kota, entah kota yang terpencil dan kota-kota besar lainnya. Contohnya adalah kota Serang. Pak Anies sudah datang ke kota Serang pada saat 2024 ini. Saya lupa waktunya, kalau misalkan dia datang di saat politik itu sedang gencar-gencarnya. Dia bertepatan di Universitas Bina Bangsa, di mana di sana ramai sekali penonton yang ikut serta dalam mendengarkan desak Anies. Nah, selanjutnya ada paslon 2. Paslon 2 ini menggunakan cara yaitu politik bansos atau juga belusukan-belusukan ya, seperti videonya Bapak Prabowo yang melakukan belusukan di kota-kota seperti Kampung Bayam. Lalu juga Bapak Prabowo ini melakukan bansos, di mana di bansosnya ini ada muka beliau dan Gibran seperti itu. Nah, yang ketiga ada Ganjar. Ganjar ini melakukan kampanye dengan belusukan-belusukan di desa-desa terpencil, seperti contohnya yang ada di Jawa Tengah, seperti itu. Nah, pemilu sudah berlangsung, keributan sudah terjadi di mana-mana, di media sosial, di televisi, bahkan di keluarga saya pun banyak sekali keributan-keributan yang terjadi. Seperti contohnya adalah saling ejek visi dan misi, lalu saling membandingkan satu sama lain kinerja dari salah satu paslon. Seperti contoh Anies Baswedan dan juga Prabowo, yakni kedua paslon ini sangat dinilai panas sekali di pemilu kali ini, karena salah satu pendukungnya dari kedua paslon ini ada yang mengejek politik identitas terhadap Anies Baswedan karena menggunakan
agama Islam sebagai sebagai cara kampanyenya. Lalu paslon 02 ini karena nepotismenya, karena Gibran Rakabuming Raka yang telah dipilih melalui jalur orang dalam atau paman itu sendiri. Dinamika keributan ini sangat ramai terjadi di perbincangan di sosmed. Kalau yang paslon 03 ini mungkin orang-orang ada yang percaya dan mungkin ada yang kurang suka karena emang dinilai partainya sudah buruk di mata masyarakat. Karena yang kita tahu adalah ada ketua partai yang dimana dinilai angkuh dan juga dinilai sombong gitu oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah keputusan MK terhadap gugatan 01 dan 03. Setelah pemilu berlalu, akhirnya muncullah quick count di mana Bapak Prabowo ini mendapat hasil yang cukup fantastis, yakni dengan hasil yang fantastis yakni 96.214.691 atau setara dengan 58,6%. Lalu Anies Baswedan 40.971.900. Lalu Anies Baswedan dan Muhaimin yakni 40.971.906 atau sekitar 24,9%. Selanjutnya ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sekitar 40.878 atau sekitar 16,5%. Hasil dari quick count. Pemilu ini dinilai banyak sekali cawe-cawe dari Jokowi yang mendukung salah satu paslon yakni paslon 02, di mana yang menyebabkan suara 02 ini naik fantastis seperti itu. Karena ada dinamika di mana bansos ini menggunakan uang negara atau uang dari APBN atau dana dari sekolah seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita bahas hasil dari pemilu. Hasil dari pemilu yang telah ditetapkan yakni selanjutnya dari hasil pemilu 2024 Pilpres kemarin yakni Prabowo Gibran menang Pilpres. Dan begini perkembangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hasil dari Prabowo Gibran tersebut. Pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2024 dengan hasil yang diputuskan KPU sesuai dengan waktu yang ditetapkan, Prabowo mengajak masyarakat kembali bersatu karena dia sudah meraih suara terbanyak di pemilihan presiden berdasarkan hasil dari rapat pleno penetapan perolehan suara pemilu tersebut. Capaian suara parpol tersebut tak beda jauh dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 14 Februari yang lalu. Hasil hitung cepat Litbang Kompas saat itu Prabowo Gibran meraih 58,47%, lalu suara Anies 25,23% dan Ganjar Mahfud 16,30%. Dengan demikian selisih rata-rata antara hasil yang ditetapkan KPU dan hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilpres adalah 0,19%. Sementara rata-rata pileg sebesar 0,14%. Jadi setelah adanya dinamika pemilu atau sebelum pemilu pasca Pilpres, lalu dari kedua paslon 01 dan 03 melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh Anies
Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sidang pengucapan putusan sengketa Pilpres di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat hari ini. Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arya Budi menyebut putusan MK tidak mengejutkan mengingat dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak paslon 01 dan 03 karena kurang cukup bukti. Jadi kedua paslon ini 01 dan 03 ini melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai kecurangan-kecurangan dari pemilu yang ada seperti dugaan bansos, lalu umur, seperti itu. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak itu secara keras karena itu termasuk ke dalam dissenting opinion, karena yang dinilai Mahkamah Konstitusi ini memutuskan sengketa PHPU Pilpres saat ini ada dissenting opinion atau berbeda pendapat. Dengan demikian disampaikan oleh Prof. Mahfud MD ini yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 sekaligus pemohon perkara nomor 2 PHPres tahun 2024 tersebut. Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai menghadiri sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden tahun 2024 yang memutuskan sengketa Pilpres. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, maka ini sama dirembuk sampai sama. Nah, mungkin ini nggak bisa sama, itu ada catatan sejarah. Jelas Mahfud yang pernah menjabat sebagai ketua MK periode 2008 hingga 2013. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo Gibran selaku pemenang dari Pilpres tahun 2024 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.